Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ja'far Ferry Irawan, mahasiswa PPG tahap 4 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini Senin 24 November 2025, saya melakukan video mengajar di SMP IT Mawataibin kelas 7 mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi Descriptive Text Home Sweet Home, metode pembelajaran Problem Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar pelajaran yang sangat menyenangkan, yaitu pelajaran Bahasa Inggris. Bagaimana kabarnya kelas 7? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong dipimpin ketua kelasnya. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang Pak Guru absen terlebih dahulu. Silakan angkat tangan dan bilang hadir. Astri Yuliana, Fatimah Zahra, Izratul Zaida, Khalid Kamil Marzuki, Muhammad David Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Muhammad Fahmi Ishaki. Nasionalisme, kita nyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Kelas 7 yang hebat-hebat semuanya. Sebelum pelajaran, Pak Guru ingin memberikan suatu hal yang bisa membuat anak-anak kelas 7 semakin semangat belajarnya. Kita belajar bahasa Inggris itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di bidang apa saja, baik di kehidupan sehari-hari, karena dengan bahasa Inggris kita lebih mudah memahami apapun. Kemudian dalam pendidikan lebih lanjut, kalau kita bisa bahasa Inggris dengan baik, akan memudahkan dalam proses pendidikan kita. Yang terakhir, memudahkan kita untuk bisa berkarir dengan baik nanti setelah lulus kuliah, setelah lulus S1, S2, dan S3. Kelas 7 yang hebat-hebat, Pak Guru ingin menanyakan terlebih dahulu. Ketika kita mendengarkan kata rumah atau home, apa yang ada di pikiran kita? Bangunan. Ada lagi? Tempat Tempat tinggal. Bangunan, tempat tinggal. Kemudian tempat ternyaman. Oke, terima kasih. Pernahkah membayangkan rumahnya masing-masing? Ya. Kemudian misalkan disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh mendeskripsikan rumahnya itu bagaimana? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Mendeskripsikan itu termasuk jenis descriptive text. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu descriptive text. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Jenis bicara yang bertujuan untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda secara lebih, sehingga membaca
dari deskriptif text itu kita menggambarkan apa yang ingin kita deskripsikan. Kita lanjutkan ke contohnya. Ini ada dua paragraf. Paragraf pertama disebut identification. Paragraf kedua disebut description. It is painted a bright green color. It is painted, diwarnai, rumahnya itu berwarna bright green color. Bright itu cerah, green hijau, warnanya hijau cerah. I live there. Saya tinggal di sana. With my mother bersama ibunya ayah. My house is my favorite place to stay. Rumahku adalah favoritku untuk stay itu tinggal. Interpreter house has two small bedroom. Artinya dua kamar tidur. Nah, bed itu apa? Bed itu kamar tidur. Dua kamar tidur kecil. Kalau kamar mandi apa? Kalau kamar mandi itu bathroom. Tulisannya BATH. Bathroom itu kamar mandi. Kalau kamar tidur bedroom. And one large living room, dan satu living room ada yang tahu apa? ruang tamu. Living room ruang tamu. Nah, large besar, yang besar, ruang tamu yang besar. The living room is my favorite. Ruang tamu adalah tempat favoritku. Berarti always cook delicious food there. Selalu pintar, selalu memasak makanan yang enak, yang lezat. My bedroom, bedroom artinya apa tadi? Is behind the kitchen. Behind artinya? Behind? Behind apa? Ada in front of. Kalau in front of itu di depan, lawannya di belakangnya behind. Jadi behind itu artinya di belakang. Kamar tidur berada di belakang kasur. My desk is in my bedroom. My desk itu tempat belajarnya berada di kamar tidurnya. And my books artinya apa? Buku are on the shelf. Berada di rak buku atau berada di lemari buku. Berarti penulisnya itu suka membaca ini. Suka membaca itu bagus atau tidak? Bagus. Suka membaca itu bagus sekali. Oleh karena itu kelas 7 semuanya harus suka membaca. Tiap hari harus membaca agar ilmu pengetahuannya semakin luas. Kalimat terakhir, I love my simple. Jadi susunan dari teks deskriptif itu adalah ide desi. Ide desi itu identification dan description. Selanjutnya, purpose of descriptive text. Tujuan dari teks deskriptif teks itu. Yang pertama, untuk language feature of descriptive text atau unsur kebahasaannya. Kita kan belajar bahasa Inggris, jadi mempelajari unsur kebahasaannya itu apa saja. Yang pertama ada adjektif. Adjektif itu kata sifat.
Sekarang agar lebih paham, kita bermain permainan yang seru. Semuanya sudah siap bermain? Permainannya tinggal mengklik saja. Coba silakan maju Sabrina. Diklik yang mana ini? Ayo maju aja, tidak apa-apa. Ini apa namanya? Kamar mandi. Kamar mandi bahasa Inggrisnya? Coba diklik. Kamar mandi. Jawabannya bathroom. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Living room is apa itu? Living room itu apa artinya? Ruang tamu. Ruang yang mana? Coba kita cek jawabannya benar enggak? Yang A tadi. Oke, benar jawabannya. Berikutnya, we sleep in the. Saya maju. Kita tidur di mana? Di kamar tidur. Ada yang tidur di kamar mandi, bathroom. Nah, kita tidur di bedroom. Diklik. Sekarang we are eating, artinya apa? We are eating itu kita kita cek jawabannya. Kita makan di dapur atau ruangan? Makan di living room. Kalau kitchen itu dapur. Oke, selanjutnya, there is a towel. Itu apa artinya? Handuk. Handuk itu di mana? Oh, itu jadi bedroom artinya apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Pertanyaan berikutnya. There's sabun. Bahasa Inggrisnya? Oke, pintar. Selanjutnya, the cat is. Nah, kucingnya ini berada di mananya sofa? Depannya? Sampingnya ya? Sampingnya? Pintar. Kalau in front apa artinya? Di depan. Beside. Above di atas. Between di antara. Jadi kucingnya itu berada di mana? Di samping sofa. Bentar. Selanjutnya, the book is bla 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 the desk. Nah, bukunya ini berada di mananya? Di bawah. Desk. Under, jawabannya di bawah. Dari pemaparan yang Pak Guru sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada Pak. Silakan Sabrina. Apa bedanya home sama house? Pertanyaan yang bagus sekali. Apa bedanya home sama house? Itu kan artinya sama-sama rumah. Nah, bedanya home itu rumah secara. Bisa dipahami Sabrina? Bisa. Terima kasih banyak, pertanyaan yang bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Silakan Rama. Teks itu ada jenisnya ada berapa? Deskriptif teks itu jenisnya ada
berapa? Pertanyaan yang bagus. Deskriptif teks itu jenisnya ada, sudah paham ya? Karena Pak Guru bagikan lembaran, silakan dijawab. Yang pertama, di mana biasanya Anda meletakkan bantal? Tidak, bukan kuning. Lagi. Terus? Nah, level 3 lebih cepat lagi Pak Guru menggesernya. Bagus semuanya. Sekarang Pak Guru bagi kelompok dengan kemampuan yang beragam. Sekarang silakan membuat 4. Pak Guru bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Satu kelompok 1. LKPD-nya tentang deskriptif teks. Sekarang silahkan simak penjelasannya Pak Guru terlebih dahulu. Nah, di LKPD tersebut ada bacaan tentang deskriptif teks. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang struktur dari deskriptif teks. Kemudian ada pertanyaan yang diminta untuk menyebutkan adjektifnya, kata sifatnya apa saja. Dan ada pertanyaan yang diminta untuk menyebutkan preposition of place-nya. Preposition of place itu apa tadi? Kata keterangan tempat. Place itu. Ada yang ingin ditanyakan dalam tugas ini? Paham semuanya ya? Kalau tidak paham, silakan dibaca dan dikerjakan bareng-bareng kelompoknya, kerjasama. Ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Preposition of place ini mencari keterangan tempat. Keterangan tempatnya yang mana dulu? Sekarang mencari keterangan tempat.
Oh iya, bagus sekali. Bentar, bentar. Selesai kelompok 4. Mana? Oh. Hijau cerah. Hijau cerah. Kemudian ini yang berikut. Nyaman, komputer nyaman. Aman? Luas. Sudah semuanya ya? Sudah. Silakan dikumpulkan. LKPD 1 ini membahas tentang unsur kebahasaannya, meliputi adjektif dan preposition of place. Karena LKPD 1-nya Pak Guru periksa dan teman-teman mengerjakan LKPD 2. LKPD 2 ini berisi menulis teks deskripsi. Jadi semua kelompok membuat deskripsi tentang rumah yang ingin dideskripsikan. Terserah mau mendeskripsikan tentang apa. Ada pertanyaan? Boten. Kemudian Pak Guru bagikan LKPD 2. Silakan membuat sekreatif mungkin. Minimal ada 2 paragraf. Paragraf pertama identification dan paragraf kedua deskripsinya. Kelompok 3 membuat deskripsi apa? Kelompok 2 mendeskripsikan apa? Rumah yang sweet. Oke, bagus. Lanjut. Sama yang bagus. Gantian. Kok 4 sudah? Kalau sudah, Pak Guru ambil ya, dikumpulkan. Kelompok 3 sudah? Bagus. Selanjutnya Pak Guru minta untuk menampilkan hasil karya tulisnya, membacakan ke teman-temannya apa yang sudah dibuat dari kelompoknya, biar semuanya bisa belajar bareng. Siapa yang ingin maju untuk menyampaikan? Vio. Oke, kelompok 1 Vio. Silahkan maju Vio. Sweet home. My house is very comfortable. It has the bedroom, a living room, a kitchen, and a bedroom. The walls are painted like blue, which makes the rooms feel fresh and calm. In the living room, there is a soft brown sofa and a small wooden table where my family gathers to talk or watch TV. Behind the house, there is a little garden with colorful flowers and mango tree. In the afternoon, I like to sit there and read a book while feeling the cool breeze. The world is not big, but it is the full of love and happiness. That's why I call it my sweet home. Oh, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Kelompok 1 membuat tentang rumah yang nyaman, rumah impiannya. Terima kasih banyak kelompok 1. Selanjutnya, kelompok mana yang ingin maju? Kelompok 3. Silakan maju. My simple house.
Hello, I want to tell you about my house. My house is not big, but it is comfortable and clean. It is painted a bright green color. I live there with my mother and father. My house is my favorite place to stay. House has two small bedrooms and one large living room. The living room is my favorite. It has a soft sofa and a big television. The kitchen is next to the living room, and my mom always cook delicious food. My bedroom is behind the kitchen. My desk is in my bedroom and my books are on the shelf. I love my simple and cozy room very much. Tepuk tangan. Review dari tugas-tugas yang telah dikerjakan. Tadi LKPD pertama membahas tentang strukturnya. Strukturnya semuanya sudah pintar-pintar. Kelompok 1 sampai 4 sudah benar semua. Paragraf pertama disebut apa tadi? Indonesia. Kemudian paragraf kedua disebut Description. Selanjutnya adjektifnya, kata sifatnya juga sudah bisa mencari mana yang adjektif. Di antaranya ada big. Big artinya Besar. large. Luas. Large itu luas. Kalau big besar. Kemudian ada comfortable. Nyaman. Itu pronunciation-nya semuanya. Selanjutnya di LKPD yang kedua diminta untuk membuat karangan bebas tentang descriptive text. Membuatnya secara kelompok dan semuanya kreatif semuanya. Ada yang menjelaskan pembelajarannya menarik atau tidak? Menarik. Menarik sekali ya. Apakah ada hal-hal yang belum dipahami? Tidak paham semua. Selanjutnya coba simpulkan tadi kita mempelajari apa saja. Descriptive Descriptive text. Descriptive text itu apa? teks yang menggambarkan orang Teks yang mendeskripsikan secara rinci. Kemudian unsur kebahasaannya tadi yang pertama ada adjektif. Adjektif itu kemudian unsur kebahasaan lainnya ada preposition of place, yaitu sekarang Pak Guru ingin menyampaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prosedur teks. Prosedur. Refleksi dari pembelajaran tadi. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Ada yang bisa menjawab? Yang perlu ditingkatkan apa saja? Pengetahuan tentang arti dari kosakatanya. Oke, bagus. Berarti yang perlu ditingkatkan arti dari bahasa Inggrisnya. Berarti sering-sering membaca dan mengartikan. Oke, bagus. Berarti itu yang perlu ditingkatkan lagi. Sudah paham semuanya dan waktunya sudah habis. Pak Guru ingin berterima kasih kepada kelas 7 sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif, Pak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Minta tolong dipimpin ketua kelas. Persiapan. Berdoa mulai. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajarnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi